Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Kembali bersyukur lewat kasih, lewat kemurahan, serta kebaikan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Mempelai-pria surga yang sangat mengasihi kita, lewat berkat-berkat yang sudah ya Tuhan berikan kepada kita. Berkat kesehatan, kesempatan dan kemauan ya untuk Anda hadir dalam ibadah. Ini merupakan satu berkat yang luar biasa ya buat setiap kita. Ya, sehingga kita boleh menikmati ya kemurahan Tuhan, firman Tuhan katakan. Ya, dan kita percaya Tuhan Yesus itu ada hadir bersama dengan kita, sehingga setiap kita juga harus percaya bahwa setiap kita pasti akan diberkati oleh Tuhan, seperti yang nyata dalam janji firman-Nya bahwa ibadah itu berguna baik untuk hidup saat ini maupun untuk hidup yang akan datang ya. Puji nama Tuhan, kita akan belajar firman Tuhan masih dalam tema yang sama ya, di dalam Mazmur 95 ya. Mari kita baca bersama-sama Mazmur 95 ayat yang ke-7. Mazmur 95 ayat yang 7 kita baca terlebih dahulu bersama-sama, bagian A-nya saja. 1, 2, 3 ya. Sebab dialah Allah kita dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya ya. Sebab ya dialah Allah kita dan kitalah umat yang digembalakannya ya melalui apa? Tuntunan tangannya. Ya. Kitalah umat yang digembalakan, yang dituntun oleh kekuatan tangannya. Ya. Dan memang sering dan saya sedang sampaikan terus ya, bahwa bangsa Israel itu menjadi contoh buat kita. Karena sesuai dengan firman Tuhan dalam 1 Korintus pasal 10, semuanya itu yang menimpa mereka itu menjadi contoh, menjadi peringatan bagi kita yang hidup di mana zaman akhir telah tiba. Ya, menjadi contoh, menjadi peringatan supaya apa yang terjadi atas bangsa Israel, di mana sebagian terbesar dari antara mereka ya tidak sampai kepada apa yang dijanjikan Tuhan. Ya, tidak sampai dengan apa yang dijanjikan Tuhan. Ya, karena mereka ya banyak melukai hati Tuhan, firman Tuhan katakan. Padahal Tuhan sudah menunjukkan perbuatan-perbuatan yang besar. Ya, perbuatan-perbuatan yang luar biasa. Bahkan yang sampai saat ini pun tidak pernah dilakukan Tuhan lagi. Ya, itu hanya dilakukan untuk bangsa Israel, Saudara. Ya, tetapi dengan sesuatu yang luar biasa pun yang sudah Tuhan lakukan, tidak membuat bangsa Israel itu mengenal kebenaran. Tidak membuat bangsa Israel itu berbalik dan bertobat. Bahkan perbuatan besar yang Allah lakukan itu sampai sekarang, Saudara. Tidak ada bangsa, ya, tidak ada bangsa itu seperti bangsa Israel. Tidak ada. 2.500 tahun kurang lebih bangsa Israel itu terserak-serak, Saudara. Ya, porak-poranda. Ya, tidak ada rajanya. Herodes itu bukan raja bangsa Israel, bukan. Sejak bangsa Israel dibuang ke pembuangan Nebukadnezar. Ya. Semenjak itu bangsa Israel tidak punya raja lagi. Ya, tidak punya. Sampai terakhir tahun 1948 itu, Saudara. Itu kurang lebih dari mulai pembuangan itu sampai 1948 itu kurang lebih 2.500 tahun, Saudara. Bangsa Israel itu terserak kemana entah kemana. Ya, tetapi lewat kekuatan kuasa Tuhan bisa kembali lagi dan bisa membentuk bangsa lagi. Punya pemerintahan lagi itu kalau bukan Tuhan tidak bisa. Tidak bisa, itu pasti Tuhan yang berkarya. Sekarang mana Moab? Nggak ada.
Ya, Moab nggak ada, Filistin yang sekarang katanya Palestina pun nggak ada sebenarnya. Gila. Ya, Asyur, apalagi bangsa-bangsa yang dulu menghajar bangsa Israel. Semuanya hilang, nggak ada, saudara. Mesir itu tetap ada karena Mesir itu kan nggak pernah pindah-pindah di situ saja. Ya, kan? Semua bangsa lenyap, bangsa Israel itu terserai kemana-mana. Ya, tetapi tetap bisa karena lewat kekuatan kuasa Tuhan bisa terbentuk bangsa lagi. Ya, bahkan menjadi satu bangsa yang cukup disegani, ditakuti oleh bangsa-bangsa lain. Itu kalau bukan Tuhan, tidak mungkin, saudara. Tidak mungkin. Ya, nggak mungkin. Bangsa yang sudah 2.500 tahun terserak-serak kemana-mana. Ya, tercerai-berai tanpa pemimpin, saudara bisa bayangkan. Kalau bukan kekuatan Tuhan, tidak mungkin. Pasti itu ada satu pribadi yang luar biasa yang mengembalikan itu. Perbuatannya yang besar. Tapi sekali lagi sampai sekarang pun bangsa Israel tidak pernah menemukan kebenaran yang sesungguhnya, saudara. Ya, nggak bisa. Karena dia tidak pernah belajar dari semua peristiwa. Ya, nggak pernah dewasa bangsa Israel. Coba kita baca ayat 9 langsung saja. Mazmur pasal 95. Iya. Ayatnya yang ke-9. Pada waktu nenek moyangmu mencobai aku. Iya. Menguji aku. Padahal mereka melihat perbuatanku. Iya, padahal mereka itu melihat perbuatan Tuhan yang besar. Mulai dari 10 tulah di Mesir. Laut Tebero terbelah menjadi 2. Ya, bisa dilewati dengan kering. Ya, terus sampai ya terjadi yang namanya kehausan. Ya, tetapi lewat pimpinan Tuhan, ya, keluar air dari gunung batu. Airnya pahit. Ya, Tuhan bisa ubah menjadi manis. Ya, terus berjalan lapar, ada mana dari surgawi, ada burung puyuh. Tuhan nyatakan kekuatan kuasanya, mereka melihat perbuatannya yang besar. Ya, tetapi apa yang Tuhan lakukan itu tidak pernah mengubah mereka. Ya, apa yang sudah Tuhan lakukan kepada mereka bahkan sampai 40 tahun, saudara. Ini kalau orang belajar 40 tahun udah S berapa, saudara? Sampai S teler, S mambu, S lilin, saudara itu. Ya, dari SD sampai S1 saja, lo normal itu 16 tahun. Ya, 6 tahun, 3 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Ya, kurang lebih 16 tahun. Tambah S2 2 tahun. Berarti 18 tahun. Tambah S3 berapa tahun? 2 tahun lagi. Ya, 20 tahun itu udah S3. Ini 40 tahun, saudara. Enggak pinter-pinter diajar Tuhan. Ya, saudara sudah berapa lama menjadi orang Kristen? Wah, kalau ke sekolah kan harusnya udah sarjana semua ini, saudara. Ya, udah pinter belum? Padahal Ibrani katakan, kalau ditinjau dari sudut waktu, lamanya saudara diajar firman, seharusnya kamu sudah menjadi seorang pengajar. Nah, ini repotnya, saudara. Tapi sampai sekarang pun gak pernah ngajar, saudara. Masih terus dibimbing. Saudara paling enggak harus udah punya orang-orang yang saudara bimbing. Itu tandanya saudara mengajar. Saudara tetap diajar. Karena pembelajaran itu seumur hidup. Tapi bukti saudara sudah semakin dewasa, harus ada orang-orang yang sudah mulai saudara bimbing. Itu namanya saudara sudah jadi pengajar. Mungkin bukan mengajar firman, tapi mengajar berdasarkan pengalaman saudara mengikuti
Tuhan. Karena saudara sudah banyak melihat perbuatan-perbuatan yang besar itu loh saudara. Ya, jadi hanya jangan jadi jemaat terus. Ya, harus saudara mulai. Ya, tapi memang ada mungkin satu kesalahan yang ini akan saya perbaiki saudara. Ya, yang harus kita perbaiki bersama-sama. Supaya kita bisa dewasa di dalam Tuhan. Sehingga nanti kita bisa mulai mengajar. Sekali lagi mungkin tidak mengajar firman. Tapi mengajar berdasarkan pengalaman saudara. Jalan bersama dengan Tuhan. Membimbing orang. Berdasarkan pengalaman saudara. Nah bangsa Israel 40 tahun. Tetap aja gak ngerti. Ya bahkan sudah melihat. Ada bukti tanah Kanaan itu berlimpah susu dan madu. Ya anggurnya saja 1 tandan. Tetap tidak percaya juga sama Tuhan. Tetap tidak dewasa di dalam Tuhan. Sudah 40 tahun saudara. Ya, dan kita akan belajar dari bangsa Israel ini. Coba kita buka Mazmur 106 ayat 7 dan 8. Mazmur pasal 106 ayat 7 dan 8. Nenek moyang kami di Mesir tidak mengerti. Iya, ini pengakuan bangsa Israel loh saudara. Perbuatan-perbuatanmu yang ajaib. Nenek moyang kami tidak ngerti. Ya, tentang apa yang dilakukan Tuhan. Tidak ngerti bahwa semua itu kebaikan Tuhan. Terus. Tidak ingat besarnya kasih setiamu. Tidak ingat kasih setianya Tuhan. Terus. Tetapi mereka memberontak terhadap yang maha tinggi. Iya, karena nggak ingat, karena nggak ngerti, isinya cuma memberontak saudara. Terus. Di tepi laut Teberau. Namun diselamatkannya mereka. Iya, tetapi memang karena kasih Tuhan yang besar, tetap ditolong oleh Tuhan. Terus. Oleh karena namanya. Iya, tujuannya apa? Untuk memperkenalkan keperkasaannya. Iya, untuk memperkenalkan keperkasaan. Ada banyak saudara pernah berjalan bersama dengan Tuhan. Dan Tuhan sudah memperlihatkan pertolongan, perbuatan-perbuatan yang baik, perbuatan-perbuatan yang ajaib dalam hidup saudara. Ada banyak perbuatan yang luar biasa yang Tuhan lakukan dalam hidup saudara. Tapi seringkali saudara nggak ngerti dan nggak ingat. Nggak ngerti, nggak ingat itu saudara garis bawahi. Itu akan kita pelajari. Nggak ngerti, nggak ingat. Ya. Dan kalau nggak ngerti, nggak ingat, isinya nanti cuma memberontak kepada Tuhan. Bersungut-sungut. Ya, isinya cuma marah-marah sama Tuhan. Karena nggak ngerti, karena nggak ingat. Orang kalau nggak ngerti, gampang lupa saudara, nggak ingat. Tapi kalau ngerti, ingat terus. Ya, orang kalau nggak ngerti, gampang lupa. Ya, tetapi bangsa Israel melupakan semua itu. Ya, tetap Tuhan tolong tadi, tapi tujuannya untuk memperkenalkan aku ini Allah yang berkuasa loh. Ya, bahwa aku ini pribadi yang luar biasa. Tujuannya untuk memperlihatkan bahwa begitu sulitnya yang kamu alami Laut Teberau. Tidak ada orang yang bisa menolong kamu, kata Tuhan. Tetapi aku sanggup memberikan jalan keluar kepada kamu. Itu mempertunjukkan, memperkenalkan keperkasaannya. Sampai sekarang kan tidak ada saudara yang bisa membelah Laut Teberau.
Bahkan dengan teknologi yang canggih pun tidak bisa, saudara. Ya bisa paling apa? Dibendung kanan kiri, kemudian dibikin jembatan, kan model sekarang gitu. Kalau Tuhan kan enggak, dikeringin. Ya dikeringin, dan di sini ada dinding gitu, dinding. Ya bagaikan dinding, saudara. Tapi bukan dinding, kalau diginin airnya juga basah. Kalau zaman sekarang kan gini kayak seaward, ya dinding kaca, ya nggak bisa airnya dipegang. Ya, tetapi zaman itu enggak, itu dinding. Ya, tetapi kalau dia mau pegang air ya bisa, luar biasa, saudara. Itu hanya Tuhan yang bisa. Tuhan itu memperkenalkan, aku tuh pribadi yang berkuasa. Yang layak engkau percaya. Ya, yang layak engkau percaya dibandingkan dengan yang lain. Ya, dibandingkan dengan apapun yang ada di dunia ini. Itu yang Tuhan lakukan. Kenapa walaupun tidak ngerti, walaupun tidak ingat, tetap Tuhan lakukan perbuatan ajaib. Memperkenalkan. Ini loh aku pribadi yang luar biasa. Ya. Nah banyak kita dulu, pokoknya yang penting percaya ini loh, masalah-salahnya ini. Pokoknya ngerti nggak ngerti, yang penting percaya, ditolong bener, saudara. Ada pertolongan dari Tuhan. Bangsa Israel nggak ngerti, nggak ingat, tetapi ditolong. Pertolongan datang saat saudara percaya kepada Tuhan. Ya, Tuhan akan nyatakan kekuatan kuasanya kepada mereka yang percaya kepada namanya. Coba kita baca ayat bawahnya, ya, untuk melengkapi ayat 12 saja. Mazmur pasal 106 ayat 12. Iya. Ketika ia percayalah mereka kepada segala firman-Nya. Iya, ketika itu mereka mulai percaya kepada firman-Nya. Terus mereka menyanyikan puji-pujian kepadanya. Iya, mereka nyanyi-nyanyi, mereka seneng. Ya kan, kalau saudara ditolong Tuhan senengnya, minta ampun, bersorak-sorai, nyanyi. Luar biasa, Allahku dahsyat. Ya, Allah kita heran dan besar. Wah. Ya, senang memuji Tuhan. Baik-baik saja, enggak salah itu, enggak salah. Itu mereka percaya kepada firman-Nya. Ya, wah mereka memuji nama Tuhan. Oh, benar firman-Nya. Ya benar, Allah kita itu dahsyat, Allah kita itu luar biasa. Mari kanan kiri tos, katakan Allah kita dahsyat, Allah kita berkuasa. Enggak apa-apa, saya enggak anti itu. Tapi seringkali hanya sampai di situ saja kita. Ya, hanya sampai di situ. Berhenti. Sudah kelar, finish. Ya. Dan ini seringkali terjadi atas setiap kehidupan kita, sama seperti yang terjadi atas bangsa Israel. Ayat bawahnya, ayat 13. Ayat 13. Iya. Tetapi segera mereka melupakan. Segera. Mak geruduk. Enggak lama, saudara. Langsung lupa. Terus? Perbuatan-perbuatannya. Iya. Dan tidak menantikan nasihatnya. Tidak lagi menantikan nasihatnya. Segera lupa. Semua perbuatan-perbuatan yang ajaib, perbuatan-perbuatan yang luar biasa yang Tuhan lakukan, kerjakan hanya sebentar. Tadi sukacitanya, bersorak-sorainya, ya percayanya kepada firman, hanya sebentar. Segera lupa dengan semua yang sudah Tuhan lakukan. Kenapa lupa? Karena nggak ngerti tadi. Nggak ngerti, kemudian nggak ingat. Kalau saudara ngerti, saudara pasti ingat. Ya, kalau zaman sekolah saudara, waktu saudara sekolah, ada banyak kita kan yang penting hasilnya saudara. Ya anak-anak, ya
Ya, waktu sekolah ada PR banyak misalnya. Atau saudara di sekolah ada tugas banyak. Udah yang penting hasilnya berapa sih? Wah, tahu jalannya nggak penting. Wih, itu kan saudara. Berapa? Woi 100 seneng. Woi, halah kita heran dan besar. 100 PR. Wah dapat kerjakan semua. Besok dapat soal yang sama. Nah, dia lupa gimana caranya. Ya, padahal itu ujian yang menentukan. Ujian akhir semester. Gurunya juga bingung, ini ulangan 10. Dari mana itu mujizat itu Tuhan? Itu karena Allah kita heran dan besar. Ya begitu ujian akhir semester. Waduh. Nggak tahu. Kok kamu tahu dulu? Sekarang kok nggak tahu? Karena nggak ngerti jalannya. Hanya menuntut hasil akhirnya. Nah banyak kita begitu. Hanya percaya kepada Tuhan. Bukannya tidak salah. Itu benar. Tuhan akhirnya memperlihatkan tadi. Memperkenalkan kuasanya mendapatkan pertolongan. Tapi kita tidak pernah belajar kenapa Tuhan tolong saudara. Saudara nggak pernah belajar ngerti kenapa Tuhan tolong. Jalannya bagaimana. Cara Tuhan memberikan pertolongan itu. Saudara harus belajar jalan-jalannya. Sehingga nanti kalau persoalan yang sama saudara ngerti. Ya, memahami jalan-jalan Tuhan. Tidak mudah bersungut-sungut, tidak mudah marah-marah. Karena ngerti jalannya Tuhan. Cara kerjanya Tuhan yang berkarya dalam hidup saudara. Ya boleh saudara, saya juga dulu begitu. Wah yang penting dulu, tapi seringkali kalau pelajaran matematika khususnya, ya sampai rumah kok bisa dapat seperti ini, gimana caranya? Ya, karena waktu di sekolah kan buru-buru kan, wah, nanti dapat nilai bagus kita kan, ya udah, wah bagus. Tapi seringkali sampai rumah harus saya pelajari, kenapa bisa dapat segini? Itu mempelajari jalannya. Ya, jalannya kita pelajari. Memperhatikan cara kerjanya. Itu yang akan mendewasakan kita. Ya, itu yang akan mendewasakan kita. Sebab kita belajar dari Tuhan. Ya. Dalam Pengkhotbah ya ada Tuhan katakan. Pengkhotbah pasal 7 ayat 13. Pengkhotbah pasal 7 ayatnya yang ke-13. Perhatikanlah pekerjaan Allah. Siapakah dapat meluruskan apa yang telah dibengkokkannya? Iya, saya hanya bagian A-nya saja. Perhatikan pekerjaan Allah. Kalau Allah bekerja itu harus diperhatikan cara kerjanya, saudara. Ya, cara kerjanya itu harus diperhatikan. Ya, perhatikan. Ada banyak kita nggak mau perhatikan itu. Hanya senang hasil akhirnya, beres. Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Oke, Tuhan itu luar biasa, Tuhan itu dahsyat. Tetapi semua peristiwa yang banyak terjadi atas hidup saya, atas hidup saudara, tidak pernah memberikan pelajaran-pelajaran yang baik. Tidak pernah memberikan pelajaran. Kalau saudara nggak pernah tahu jalan-jalannya, bagaimana saudara mau ngajar orang? Ya, mendidik orang yang mengalami persoalan yang sama. Tapi kalau saudara belajar jalan-jalannya, makin mengerti, memperhatikan cara kerja Tuhan. Ya, memperhatikan kalau Tuhan itu berkarya, saudara.
Seringkali Tuhan izinkan persoalan yang sama datang lagi dalam hidup saudara. Itu saudara bisa lihat kisah bangsa Israel. Ya, di padang gurun Sin kekurangan air. Ya, di padang gurun Zin juga kekurangan air. Kurang lebih 35 tahun. Persoalan yang sama. Tapi tetap bangsa Israel tidak belajar. Masih memberontak, masih mengeluh, masih terus bersungut-sungut dalam menghadapi persoalan yang sama. Karena persoalan yang sama tidak dipergunakan untuk belajar. Sekarang nggak dewasa. Mereka lupa. Coba kalau mereka ingat. Tenang, dulu kan kita pernah mengalami persoalan yang sama. Ya, Tuhan sanggup keluarkan air dari gunung batu. Sekarang kita juga pasti yakin Tuhan pasti bisa ya mengeluarkan air dari gunung batu atau dari tempat lain. Tuhan sudah tunjukkan itu. Tapi mereka cepat bersungut-sungut, mereka cepat marah-marah, mereka cepat memberontak, bahkan hampir ya melempari Musa dengan batu. Enggak mengerti. Ya, enggak pernah memahami, kan hanya mengejar hasil akhir, tetapi tidak pernah mau belajar jalan-jalan Tuhan. Belajar firman-Nya, saudara. Ya, belajar firman. Perhatikan kalau Tuhan berkarya. Jangan hanya senang saat Tuhan tolong, tapi saudara harus perhatikan. Kenapa Tuhan tolong saya? Ya, nanti akan ada pelajaran yang luar biasa dari sana. Sehingga nanti kalau saudara menghadapi persoalan yang sama, gak takut, gak gentar lagi. Gak khawatir lagi. Ya, oh benar ternyata. Tambah imannya lagi saudara. Ya, tambah lagi kepercayaannya kepada Tuhan. Saudara semakin mengerti Tuhan. Semakin mengenal jalan-jalannya. Tapi seringkali kan kita nggak perhatikan itu, ya sudah Tuhan tolong, ya haleluya, puji nama Tuhan, kesaksian. Wah Tuhan itu baik, sudah. Segera lupa lagi. Ada persoalan lagi, wah gulung kuming. Enggak pernah dewasa. Terus itu hanya berkutat di padang gurun. Padahal harusnya kalau ditinjau dari sisi waktu, kita sudah menjadi pengajar. Kita sudah bisa mendidik orang, mengajar orang yang mengalami persoalan yang sama tentang anak, menghadapi suami. Ya, ada ibu-ibu sini yang memiliki pengalaman cara menghadapi suami. Ya, menghadapi anak yang nakal. Pengalaman sebab dia sudah merasakan pertolongan Tuhan. Ya, menghadapi istri, ya, menghadapi keluarga yang porak-poranda. Ya, ada kalau mereka mau belajar dari pengalaman pertolongan daripada Tuhan. Tapi kalau kita hanya seperti bangsa Israel, segera melupakan karena nggak pernah memperhatikan cara kerja Tuhan. Sebab kita hanya mau hasil akhirnya, maunya instan, maunya enak. Coba cara kerja Tuhan, beda saudara. Satu ayat yang tidak asing, tapi tadi saya baca-baca ya di kantor situ ya, sekretariat. Ada sesuatu yang luar biasa. Ya, coba dalam Matius pasal 11. Ini bukan ayat yang aneh, tapi ayat yang biasa. Tapi ada pengertian yang besar. Ayat 28 sampai dengan 29 terlebih dahulu. Matius pasal 11. Ayatnya yang ke-28, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Ini menghadapi masalah, menghadapi persoalan, bisa membuat saudara letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Iya, aku akan memberikan kelegaan kepadamu, itu janji Tuhan. Datang sama Tuhan, marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu. Ya, berbeban berat. Ya, kalau kamu datang kepadaku, aku akan memberikan kelegaan. Itu janji Tuhan atau solusi. Jalan keluar,
pertolongan daripada Tuhan. Tapi cara kerjanya Tuhan, ayat 29, perhatikan. Ayat 29, pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Iya, ada yang aneh nggak saudara? Ada yang aneh nggak dari kata-kata ini? Ya, ada yang aneh nggak saudara? Ini kan sering kali saudara baca kan? Banyak hamba Tuhan yang khotbah juga tentang ini. Ada yang aneh saudara. Marilah kepadaku hai kamu yang letih lesu dan beban berat. Letih, lesu, beban berat. Tuhan katakan aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Oke? Saudara datang sama Tuhan. Kutuk. Tuhan kau janji loh. Kalau aku datang aku sedang beban berat. Punya masalah yang banyak. Persoalan yang besar. Sesuai janji firman-Mu. Kalau aku datang kepadamu engkau memberikan kelegaan. Saudara datang. Begitu sampai sama Tuhan. Tuhan ngapain tadi katanya? Pikulah kuk. Loh, aku ini capek Tuhan. Aku ini beban berat. Coba, aneh gak saudara? Malah disuruh pikul kuk. Ya, ada banyak orang gak mau. Pokoknya yang penting hasil akhirnya. Karena dia gak mau belajar dari semua yang terjadi atas hidupnya. Dia mau hanya keajaiban. Bukannya enggak boleh. Tapi saudara harus mendapat pelajaran yang baik dari semua peristiwa yang terjadi atas hidup saudara. Sehingga saudara nanti bisa menjadi pengajar. Saudara menjadi dewasa di dalam Tuhan sehingga bisa membimbing yang lain. Karena Tuhan mau seperti itu. Ya, tapi kalau sudah ditolong, oh terima kasih Tuhan, amin, sudah. Segera melupakan lagi. Ya, lupa lagi dengan perbuatan Tuhan. Tapi kalau sudah mau memperhatikan pekerjaan Tuhan tadi, cara Tuhan bekerja sebenarnya. Ya, datang kepada Tuhan, Tuhan katakan, pikulah kuk. Ya, yang kupasang. Kuk itu tanggung jawab, beban yang memang Tuhan berikan. Tetap pikul tanggung jawabmu. Ya, beban yang aku berikan. Nanti kita kapan-kapan belajar kata kuk ini. Ya, tetap. Jangan dilepas. Saya sudah lelah Tuhan. Saya sudah capek Tuhan. Menghadapi suami. Berat Tuhan. Menghadapi papa, menghadapi mama. Berat Tuhan, menghadapi anak-anak yang gak bisa dididik, diajar, yang semaunya sendiri. Berat, lelah Tuhan, capek Tuhan. Tapi Tuhan katakan, pikulah kuk yang kupasang. Belajar kepadaku. Ya, belajar lemah lembut. Belajar rendah hati. Itu loh jalan sebenarnya yang Tuhan inginkan. Lemah lembut dan rendah hati. Lewat peristiwa itu, lewat sudah menghadapi suami, anak, istri, bos yang galak, usaha yang mulai tersendat-sendat. Ada satu pelajaran yang ingin Tuhan tunjukkan. Kamu harus belajar lemah lembut. Kamu harus belajar rendah hati. Pertolongan tetap dari Tuhan secara ajaib saudara. Ya, pertolongan akan Tuhan berikan dengan ajaib. Ada banyak kita tidak mau pikul kuknya itu saudara. Sehingga kita nggak pernah belajar mendapatkan hal-hal yang baru jalan bersama dengan Tuhan. Pada lewat saudara memikul kuk, tanggung jawab itu tetap saudara pegang. Beban itu tetap saudara tanggung. Itu ada pelajaran yang luar biasa. Ya, bukannya tidak boleh berserah. Boleh. Ya, boleh berserah.
Tuhan tolong, tapi seringkali saudara nggak mendapat apa-apa dari situ. Saudara nggak bisa mengajar yang lain. Tapi kalau saudara punya masalah, saudara tetap pikul kuk itu saudara. Memang berat. Ya, memang tidak mudah. Sudah capek disuruh pikul kuk. Ya, tapi Tuhan mau ambil di situ. Kamu belajar lemah lembut. Karena orang yang sudah capek nanggung beban biasanya maunya ngamuk-ngamuk, saudara, betul? Marah-marah, nggak bisa lembut hatinya. Tapi Tuhan katakan belajar lemah lembut. Belajar lemah lembut. Belajar rendah hati. Belajar. Ya, ada banyak kita yang sudah merasakan pertolongan Tuhan. Keajaiban dari Tuhan. Jadi sombong rohani. Merasa yang paling dekat sama Tuhan. Iya. Ya, udah hebat. Ya, Paulus katakan saudara ya. Berapa lalu saya sampaikan. Paulus itu diangkat Tuhan ke langit yang ketiga dari surga, firman Tuhan katakan. Tapi dia kata, aku gak mau bermegah untuk semua itu. Atas pernyataan-pernyataan Tuhan yang besar. Sehingga Tuhan taruh duri di dalam dagingku. Tidak mau. Dia gak mau, dia menyombongkan. Apa yang sudah Tuhan lakukan di dalam kehidupannya. Karena itu akan menjatuhkan dia. Tapi dia belajar rendah hati. Karena Tuhan pasti akan menolong saudara. Tuhan pasti akan melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib tadi. Tujuannya memperkenalkan kedahsyatannya. Tapi kalau saudara nggak belajar rendah hati, saudara. Menjadi sombong rohani. Ya, merasa sombong Tuhan. Merasa yang paling dekat sama Tuhan. Tapi mari kita belajar merendahkan diri. Jadi kalau persoalan saudara ditolong oleh Tuhan, saudara harus dapatkan pelajaran ini. Rendah hati. Saudara tidak mampu. Ya, rendah hati. Kemudian ayat 30 baca. Ayat 30. Matius pasal 11 ayat 30. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Iya, kuk yang kupasang itu enak. Aneh saudara. Enak kata Tuhan. Beban tanggung jawab itu enak kata Tuhan. Iya. Dan Tuhan katakan bebanku itu beban Tuhan loh. Kan kunya besar itu loh. Bebanku. Oh. Jadi kalau saudara mau pikul kuk, beban Tuhan itu lebih ringan. Kenapa? Sebab saudara semakin dewasa di dalam Tuhan. Wah, dikit-dikit nangis. Wah, tolong. Karena gak dewasa-dewasa. Tapi kalau sudah semakin mengerti jalan Tuhan, ada persoalan dan masalah. Tenang saudara. Seperti yang sudah-sudah. Enggak teriak-teriak. Waduh. Enggak. Kalau masih anak-anak ada masalah, teriak, mama tolong. Ya oke lah. Kalau udah mulai 17 tahun lah, sudah dewasa. Mama tolong ada tikus. Ya. Gede-gede. Ya, beban mama tidak jadi ringan. Harusnya sudah gede kamu bisa menyelesaikan itu. Ya, harusnya sudah dewasa. Tetapi karena nggak pernah mau menanggung beban, tanggung jawab, sudah tua pun. Ditinjau dari sudut waktu tadi harusnya sudah dewasa. Masih kelakuannya kayak anak kecil. Karena tidak pernah mengerti jalan Tuhan. Ya. Tadi ayat atasnya sedikit yang akan saya baca yang tadi kelewatan. Belajarlah kepadaku
Ya, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Lihat apa yang terjadi, jiwamu akan mendapat ketenangan. Ada persoalan, tetap tenang. Ya, tenang. Karena dia belajar. Oh, kalau ada tikus kayak mama, ambil sapu, ketok tuh. Itu saudara. Kalau masih kecil enggak apa-apa, teriak-teriak, mama, 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 ada tikus. Tolong mama, ya enggak apa-apa. Semakin dewasa, lihat mamanya ambil sapu, langsung pus. Karena tikus-tikus sekarang kan juga galak, sudah enggak takut. Kita hus malah melotot gini saudara. Iya, tikus di rumah si Auri itu malah nongkrong begini, hus, malah ngeliatin. Iya, nggak takut saudara. Ya, kalau kita masih kecil wajar, tapi kalau sudah dewasa berdasarkan pengalaman, kalau terus begitu saudara, aduh, stres orang tua saudara. Ya, makanya Tuhan katakan bebanku pun ringan. Ya, kalau sudah semakin dewasa menghadapi persoalan semakin tenang seharusnya, enggak geradak geruduk. Tenang, ada Tuhan. Seperti yang sudah-sudah. Tapi kalau masih geradak geruduk karena kita enggak pernah belajar. Enggak pernah belajar dari pertolongan Tuhan yang sudah Tuhan buat dalam hidup saudara. Sehingga saudara enggak dewasa. Ya. Sehingga udah persoalan lagi, masih lagi seperti itu. Belajar kepadaku, kata Tuhan. Ya, sebab aku ini lemah lembut, aku ini rendah hati. Nanti kalau kamu mulai belajar lemah lembut, mulai belajar rendah hati, kalau ada persoalan, kamu akan tetap tenang. Ya, akhirnya sudah ringan, beban Tuhan. Kenapa Tuhan katakan beban itu enak? Ya, beban itu enak. Apapun yang berat kalau saudara bisa nikmati, itu enak saudara. Ya, enak. Kalau saudara lihat orang di depan sana ada fitness, gym, itu kerjaannya ngangkat beban saudara ya. Ya, beban. Ya, itu kan angkat beban. Loh kok dia bisa menikmati sih saudara? Malah dia bayar, malah bayar instruktur saudara, itu angkat beban saudara. Sebab dia tahu kalau ada beban, itu melatih otot-ototnya supaya kuat. Sehingga disuruh bayar saja mau. Ya, disuruh bayar saja mau. Tetapi kalau saudara tidak nikmati, ada banyak anak bawa itu bantuin mama. Berat mah, berat. Nggak ngerti. Tapi kalau dia tahu itu manfaat, dia benar bawa mah, ini kesempatan melatih otot. Enak saudara. Tapi karena nggak pernah mau belajar. Nggak pernah mau belajar. Ya, sehingga otot-otot rohaninya tidak kuat. Ya, nanti saudara akan menghadapi masalah, persoalan, saudara akan tetap bisa menikmati. Ya, jalan bersama dengan Tuhan itu enak. Mikul beban bersama dengan Tuhan itu enak, saudara. Karena saudara semakin hari semakin bisa melihat kemuliaan yang Tuhan nyatakan. Ya, kebesaran. Sehingga otot-otot rohani saudara semakin kuat. Menghadapi badai kehidupan, persoalan, kuat. Ya, dan Tuhan katakan bebanku ringan, sebab saudara bisa mengajar yang lain. Ya, saudara bisa berjalan, menyelesaikan itu dengan kepercayaan kepada Tuhan. Dengan apa yang sudah Tuhan ajarkan dalam setiap kehidupan saudara. Dewasa di dalam Tuhan akhirnya. Saudara bisa mendidik, membimbing yang lain. Mengingatkan yang lain. Berdasarkan pengalaman rohani saudara. Dengan apa yang sudah Tuhan kerjakan di dalam hidup saudara. Sehingga saudara tidak akan lupa kebaikan Tuhan.
Enggak lupa, enggak segera, dia selalu ingat. Ini kebaikan Tuhan. Ini kemurahan yang Tuhan berikan kepada saya. Ya, ini keajaiban yang Tuhan nyatakan dalam setiap kehidupan kita. Tapi kalau sudah hanya menuntut mujizat, nggak pernah belajar dari semua peristiwa yang terjadi atas hidup saudara seperti bangsa Israel, nggak ngerti tujuan kenapa Tuhan nyatakan itu kepada saudara. Sekali saudara harus belajar, saudara harus belajar memahami jalan-jalan Tuhan, mengerti jalan-jalan Tuhan. Ya, sehingga saudara semakin dewasa di dalam Tuhan. Ya, semakin kuat di dalam kerohanian. Sehingga saya dan saudara akan cakap. Ya, menghadapi semua. Perjalanan kehidupan saudara itu benar-benar perjalanan yang mendewasakan saudara secara rohani. Ada perjalanan kita akan perjalanan penuh dengan persoalan, tidak ada tanpa persoalan. Bangsa Israel itu perjalanan penuh dengan persoalan. Tapi seringkali kita selesaikan persoalan tanpa kita mendapatkan sesuatu yang baik. Tanpa mendapatkan pengertian-pengertian yang baik. Ya, tanpa mendapat kita lebih mengenal Tuhan dengan baik. Sehingga tingkat kerohanian kita tidak bertumbuh. Masih saja seperti kanak-kanak. Ya, masih seperti kanak-kanak. Tapi semakin hari saudara semakin dewasa di dalam Tuhan. Semakin mengenal jalan-jalannya. Makin mengenal jalan-jalannya. Sehingga saudara nanti bisa mengajar, mendidik yang lain. Ya, untuk mereka juga mengenal jalan-jalan Tuhan. Dipakai oleh Tuhan. Tapi kalau saudara terus seperti kanak-kanak. Yang hanya bisanya merengek. Ya, Tuhan katakan bebanku tidak ringan. Ya, karena itu harus terus belajar. Ya, ayat terakhir, Yohanes pasal 15. Ini yang harus saudara kerjakan. Yohanes pasal 15. Ayat 4 dan 5. Yohanes pasal 15 ayat 4 dan 5. Tinggallah di dalam aku. Tinggallah di dalam aku. Dan aku di dalam kamu. Iya. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Bisa berbuah dari dirinya sendiri. Kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Iya. Demikian juga kamu. Iya. Tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Iya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Perhatikan. Sebab di luar aku. Sebab di luar aku. Kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Tetap saudara berada di dalam Tuhan. Jangan tinggalkan itu. Saudara tetap dalam kekuatan kuasa Tuhan. Sebab Tuhanlah yang memampukan saudara. Ya, tapi saudara juga harus dewasa dalam Tuhan. Bukan berarti karena saudara sudah mengerti jalan Tuhan, kemudian saudara sendiri melakukannya. Tidak. Saudara harus tetap berada dalam Tuhan. Tetap bergantung kepada Tuhan atas tuntunan pimpinan jalan-jalannya. Tapi saudara sudah mengerti, tidak lagi seperti anak-anak. Sebab saudara semakin dewasa, persoalan apapun saudara, persoalan apapun. Ya, berbeda kalau saudara baca Elia dengan bujangnya saudara. Ya, Elisa dengan bujangnya, bukan Elia. Ya, Elia dengan Gehazi. Saat menghadapi persoalan, orang Aram itu menyerang banyak. Ya, orang Aram mengepung, mati kita Tuhan, kita dikepung oleh raja orang Aram. Ya, Gehazi begitu ketakutan budaknya. Tapi Elia tenang. Sebab Elia berpengalaman jalan bersama dengan Tuhan. Kamu tidak lihat ya, bahwa begitu banyak
yang menjaga kita. Begitu mata rohaninya, bujangnya itu dicelikan, didoakan untuk bisa melihat. Oh iya, ternyata banyak yang melindungi. Ada pertolongan. Ya, berbeda. Ya, sama seperti Daud. Ya, sama seperti Daud. Saat menghadapi Goliat, semuanya ketakutan, firman Tuhan katakan. Gemetar. Tapi kenapa Daud bisa tidak takut? Padahal dia bertubuh kecil. Karena dia udah punya pengalaman bersama dengan Tuhan. Dan dia ingat itu, saudara. Dia mengerti cara kerja Tuhan. Dia katakan kepada Saul, ada harimau, ada beruang. Kalau dia makan dombaku, aku tarik janggutnya, aku hajar dia, aku kejar dia. Dia ngerti betul, di saat-saat genting Tuhan sanggup memberikan kekuatan kepadanya. Apakah bangsa Israel tidak pernah melihat pertolongan Tuhan? Pernah juga, pernah merasakan. Dengan ada banyak kemenangan-kemenangan dipimpin oleh Saul. Ya, dalam berperang. Tapi semuanya itu tidak memberikan pelajaran bagi setiap kehidupannya. Hanya begitu saja merasakan pertolongan Tuhan. Tapi lalu begitu saja segera mereka melupakannya. Karena mereka tidak mengerti. Karena mereka tidak ingat. Maka sudah harus mengerti dan mengingat kebaikan Tuhan. Pahami jalan-jalan Tuhan. Jangan biarkan lalu begitu saja setiap pertolongan yang Tuhan nyatakan. Sudah harus belajar jalan-jalannya. Supaya berguna, bermanfaat untuk kehidupan yang akan datang selanjutnya. Di saat menghadapi persoalan yang hampir sama. Sama seperti Daud. Tidak takut menghadapi Goliat. Dia tahu betul cara Tuhan berkarya. Ya, di saat-saat dia membutuhkan uluran tangannya, dia selalu memberikan pertolongan. Ya, tetapi kalau saudara dan saya tidak pernah belajar dari semua peristiwa yang terjadi, saudara pasti segera melupakan. Kalau saudara sudah melupakan apa yang terjadi, pemberontakan, persungut-sungutan, marah-marah terus. Seolah-olah tidak campur tangan Tuhan dalam hidup saudara. Persoalannya bukan Tuhan tidak campur tangan dalam hidup saudara. Persoalan saudara nggak ngerti cara kerja Tuhan. Perhatikan kalau Tuhan itu berkarya dalam hidup saudara. Jika di lain kesempatan, saudara akan memahami. Saudara akan semakin dewasa di dalam Tuhan. Sehingga nanti saudara akan bisa mengajar yang lain. Membimbing orang. Untuk melihat kemuliaan Tuhan. Yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan. Ya, puji nama Tuhan. Kita tutup Alkitab kita.